wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a as-sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athari al-hikmah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asanna fasara sallallahu alaihi wasallam masrura mansura wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahjihi fanalu khairan wafira. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Para hadirin ingkang dimuliakan Allah Ta'ala, wabil khusus dumateng Pak Yai Abdul Karim sahibul wilayah. Muga-muga beliau selalu panjang umur, amin. Barokah keluargane, barokah bondone, barokah kerabate, pesantrene, amin. Dumateng para sepuh ingkang kawula muliakan, kalau orang tua berarti orang tua saya, kalau seumuran saya berarti teman saya, kalau di bawah saya berarti adik-adik saya. Semoga semuanya selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala dan selalu dalam suasana kebaikan-kebaikan, suasana hidayah sampai akhir hayat husnul khotimah, amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jauh standar. Kemarin saya itu mau menyampaikan kepada Ustaz Muzayin, badhe ngisak nih ajarene. Seumpami badhe ngisak, badhe salat salam niku kita istighosah sekedap nyuwun tulung bareng-bareng teng Gusti Allah kangge negara kita niki supados barokah, dilindungi oleh Gusti Allah, terutama kampung kita ben barokah, awake dhewe ben barokah, santri-santrinya, seluruh umat manusia aman sentosa dan barokah selalu. Pripun wae? Badhe salat langsung. Gimana yang lainnya, setuju? Mboten? Saniki niki hajate awak dhewe teng Gusti Allah sangat-sangat besar. Pribadi kita masing-masing niki, pribadi kita hajat butuh perlune teng Gusti Allah niku 24 jam, tiap detik, tiap menit butuh pitulungane Gusti Allah. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Sing sugih niku mung Gusti Allah tok. Kita semua sebagai hamba-hambanya ini semuanya fuqara, fakir, berhajat datang Gusti Allah tiap detik, tiap menit, tiap jam. Berdiri, duduk, berbaring, di rumah, di masjid, di jalan, di pasar, di sawah, di ladang, di toko. Awak dhewe niki butuh selalu pitulungane Gusti Allah. Mane perlu kita niki ndonga bareng-bareng satu waktu. Selain itu kita doa masing-masing setiap saat minta selalu ditolong oleh Allah. Bahkan doanya bukan setiap ba'da salat, doanya bukan setiap malam hari, doanya 24 jam. 24 jam. Makanya wong tiang-tiang tarekat niku enten amalan muraqabah mutlak. Rumangsa
cedak karo Gusti Allah, loro mangsa berhajat 24 jam teng Gusti Allah. Akhirnya isine napa? Donga. Ketika kita merasa diri kita ini lemah, tidak bisa apa-apa, dan perasaan itu ada setiap saat, maka setiap saat pun kita akan selalu ya Allah, ya Allah, ya Allah Gusti. Boten lali. Kapan jenengan ngelekar tok niku langsung ya Allah Gusti. Napa malih nek ngrasakne utange kathah. Lah, iki kudune ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya kita mau belajar doa bersama-sama. Pripun saged nggih nggih? Badhe salat, badhe salat. Hadirin jamaah sedaya yang dimuliakan Allah Ta'ala, kehebatan kusupan kalau dumateng para kiai, para ustadz ingkang hadir. Mriki nyuwun sewu kula ditugasne kalian Pak Abdul Karim kan ngisi ngaos mriki. Muga-muga pengawasan kita ini diterima oleh Allah dan barokah selalu. Tadi kita buat mahalul qiyam. Karena sebagian berita besok itu malam ini mulai tanggal 1 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan besok malam Ahad. Jadi istilahnya kita tetap niatnya kita sambut bulan yang mulia, bulan yang menggembirakan untuk kita. Itu bulan yang mana lahirnya yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan-bulan yang sangat-sangat mulia. Nek para habaib sebagian itu nek bulan Rabiul Awal full lagi sholawat tiap malam itu. Beda. Saking suwenenge. Dan kita pun mesti kita hadirkan dalam hati rasa senang ketika datangnya bulan Rabiul Awal, karena bulan ini adalah bulan yang dilahirkan manusia yang terbaik, manusia yang termulia, manusia yang jadi sebab kita selamat dunia akhirat, yaitu yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita asrokolan diharapkan ada rasa senang, cinta, rindu te Kanjeng Nabi. Tiang niku ngamale agama. Jawa terus lho, nanti sing Jawa. Orang itu kalau ngamalkan agama kok dibarengi dengan rasa cinta, maka nilainya sangat-sangat tinggi dan itulah yang akan diterima oleh Allah. Dulu zaman Nabi, zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada juga orang itu ngamalkan agama. Derek sholat, datang Kanjeng Nabi derek sholat, tapi dalam hatinya tidak ada mahabbah, rasa cinta tentang Kanjeng Nabi. Dia sholat, saya sholat jamaah kali Kanjeng Nabi, tapi hatinya tidak ada rasa cinta dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa dawuh Gusti Allah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Gone niku letaknya itu bukan sekitar neraka yang paling bawah. Betul saya sholat, tapi hatinya bukan cinta dengan Kanjeng Nabi, hatinya malah benci dengan yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting kita niku upaya untuk selalu menimbulkan rasa cinta, rasa sayang, rasa rindu dengan kekasih kita yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kangge pertemuan niki tuh jam pinten. Napa tepat waktu iki saya. Adi mundur sekedhik ya, itu napa-napa. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita akan membacakan kitab Nashalihibat. Niki kitab niki artinya napa? Nasihat-nasihatnya untuk para hamba. Persiapan seorang hamba untuk sowan datang Gusti Allah.
Niki sing ngarangan itu yang Jawi. Syekh Nawawi Al-Banten. Yang Jawi tapi gesange teng Mekah mriku. Ini saking barokah karangan beliau begitu banyak. Termasuk kitab Tafsir Munir. Niku 2 jilid. Niku tafsir atas cerita-cerita Israiliyat dan macam-macam. Termasuk terkenal beliau dan barokah. Buktinya kitab beliau dibaca di mana-mana tempat. Dan kita harap-harap maos kitab beliau, mendengarkan nasihat beliau, kita harapan dapat barokah, luberan barokah beliau. Amin ya rabbal. Dari kita maos Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semailah wani ibn al-Nabi sallallahu alaihi wasallam siddiqin wasallam. Khususan saya Nawawi Banten. Hafizah alaina min barakatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع مشايخ تنبور Syekh Muhammad Khalid Umar rahmatullah Syekh Tafsir Abdullah rahmatullah alaihi Syekh Umar Fatullah damat barakatuh Syekh Abdullah jami usulihim wa furu'ihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau dalam kitab ini menukil dari Yahya ibnu Mu'adz Ar-Razi. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi beliau menyampaikan fatwanya, menyampaikan liman tarakat dunya qabla an tatrukahu. Tuba. Al-Imam An-Nawawi beri syarah di sini al-khairul katsir. Cara Jawa napa? Bejo kemayangan. Beruntung dan sangat-sangat beruntung liman tarakat dunia, orang yang berani, orang yang bisa meninggalkan dunianya sebelum dunia meninggalkan dia. Meninggalkan dunia itu pripun to? Meninggalkan dunianya, beliau memberi keterangan yaitu liman sarrafa amwalahu fi anwa'il birri, yaitu orang yang mentasarufkan hartanya untuk macam-macam kebaikan sebelum harta itu hilang. Tiang sing beruntung itu kapan gadai bondo nih cepet ditasaruf nih kaki kesayang. Lah memang sebenarnya bondo, harta yang sebenarnya milik kita itu adalah harta yang sudah kita tasarrufkan dan itu dalam kebaikan. Jadi bondo ini kan ngalih pentasarufane. Satu pentasarufan dalam perkara-perkara yang tidak disenangi oleh Allah. Yang kedua pentasarufan dalam perkara-perkara yang mendatangkan ridhonya Allah Ta'ala. Lah orang yang beruntung manakala punya harta, hartanya digunakan, ditasarrufkan, dibelanjakan dalam perkara-perkara baik. Namanya pesantren, bantu anak-anak yatim, kangge napa niku sedekah tangga-tanggane. Apa? Atau janda muda. Ngopeni para janda. Ngopeni ku mboten kudu dirapi. Dirapi gak asal nek wani. Gitu. Ngerapi janda niku niate ngopeni janda. Wong ngopeni janda niku kal mujahid fisabilillah. Nek wani mboten aja wani-wani nek wedi. Kenapa mau sing saya bangun masjid, sedekah ke masjid, tiang-tiang miskin itu diopeni.
Jadi kita niki aja mikir ya. Kalau kita mau memikirkan dan mengusahakan dari pemasukan harta kita, kalau kita melihat sekeliling kita, begitu banyak orang-orang yang sebenarnya membutuhkan bantuan kita. Dan kita jangan bilang saya tidak mampu. Yang waya pun apa malih niki wong mampu sedaya. Cuma karena belum diprogram dan kita tidak ada keniatan seperti itu, akhirnya hartanya kita pakai terus tanpa ada kebaikannya. Ada kebaikannya cuma sedikit. Alangkah baiknya kalau harta itu kita program. Nanti kalau dapat, ini persiapan untuk masjid sini, ini persiapan untuk pesantren ini persiapan di sana ada orang miskin, ada orang anak yatim. Ini kalau ada orang-orang jaulah di masjid, untuk beli gorengan, walaupun sedikit, Allah Ta'ala itu Ghafurun Syakur, punya sifat Ghafurun Syakur. Ghafur itu maha memaafkan, mengampuni. Jadi duitnya katahe sudah kamu saiti, Gusti Allah nggih nyepuro nggih nampa. Wis ta boten bakal rugi walaupun sedikit, akan diterima oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha menghargai. Tapi perkara ini kalau tidak kita program, tidak kita rencanakan untuk mentasarufkan harta untuk kebaikan, hartanya nggak keluar nanti kebaikan. Paling mendanani omah, rame. Apa nggak boleh? Boleh. Tinggal niatnya diperbaiki. Niatnya kangge nopo? Kangge nompo tamu ben penak tamune. Oh, kudu pinter. Aku dandani omah ben apa? Ben kowe tamu ki nek mlebu nyaman. Akhirnya dapat pahala ikram tamu sampai rumahnya ambruk. Niki rumahnya Uzairan guru kula nate nyampeaken. Kalau kamu buat rumah, buat jendela, jangan sekedar untuk hiasan. Pintu bukan sekedar untuk tempelan, tidak. Buat pintu ini niatnya apa? Supaya tamunya mudah masuk, tidak perlu loncat. Gitu. Ini dia Quran. Ben penak mlebu omahmu ki ben penak. Kuwi selagi pintunya masih nempel di rumah itu kita dapat pahala ikram tamu. Loh, mulanya tamu niku pahalanya gede. Kalau buat jendela enten ventilasi nih. Bukan sekedar ventilasi biar angin masuk. Angin masuk ya bagus untuk kesehatan. Tapi niatnya yang baik lagi apa? Niatnya biar kalau azan dikumandangkan suaranya sampai jero omah. Iso tangi subuh. Akhirnya pasang ventilasi loh itu ganjaran. Jadi apa aja perkara mesti kita pikirkan, kita tasarrufkan dalam kebaikan-kebaikan, insyaallah. Ampun eman-eman. Wis to bondo yang sebenarnya niku bondo sing pun kita lepas. Sing dereng niku dereng tentu bondone awake dhewe. Lah, kita ini meninggal dunia sewaktu-waktu. Dan pentasarufan harta ketika kita masih hidup dibandingkan ketika kita sudah mati, walaupun diniatkan untuk kita yang sudah mati itu harta, tetap pahalanya beda. Pahalanya beda. Ketika kita masih punya rasa cinta, rasa sayang dengan harta kita, tapi kita tasarrufkan fisabilillah untuk bangun masjid, bangun pesantren, bantu orang-orang miskin, maka ini nilainya beda dengan kalau harta ini kita ditasarufkan oleh anak-anak kita setelah kita mati. Monggo sadurunge mati dintekne kabeh bondone, insyaallah nggih. Lho, kuwi wong pinter niku. Wong pinter iki dadi wong tuwa. Ini wong tuwa sedaya niki. Kula nggih wong tuwa niki. Bojo kula kalih. Masyaallah.
Terus terang saya sendiri nih, karena mati itu kan nggak kita sangka-sangka. Loh, saya itu nggak punya apa-apa di rumah itu. Rumah yang satu bukan rumah saya, sudah tak kasihkan pada istri yang pertama. Rumah satunya belum saya kasihkan. Jadi saya nggak ada hisab rumah, yang dihisab istri saya. Pinter ya. Motor udah bagi-bagi. Motor ini. Saya nggak akan ada hisab motor. Punya duit pun langsung bagi, iki ada. Kalau saya perlu tinggal minta, saya mau takasah nih, pengajian, tuku bensin, jalop. Jadi mungkin mati tuh nggak ada hisabnya. Hisabnya sedikit ya ada. Tapi yang besar-besar itu kalau bisa sebagai orang tua kasihkan ke anak-anak. Bisa diri. Kalau kita ini mau selamat, qabla antatrukau, sebelum dunia, sebelum nanti kita meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, jadi masya Allah, kita akan susah. Kemudian nasihat beliau lagi, tuba wa tuba liman bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Begitu juga beruntung dan sangat-sangat beruntung, bejo kemayangan bagi orang yang membangun kuburannya sebelum dia masuk kubur. Dengan apa? Bian amila ma fihi ta'nisun fil qabr, yaitu orang mengamalkan perkara yang membuat dirinya akan tenang di dalam kuburnya. Amalan apa niku? Amal saleh. Ini orang yang beruntung. Sholat cukup, puasa dijagi, zakatnya kalau memang waktunya zakat dijaga, haji kalau memang mampu haji itu haji, umroh, sedekah, semua amal kebaikan, baca Al-Quran, zikir, silaturahmi, dakwahnya, semua dijaga amalan. Itu namanya membangun kubur. Karena pasti kita ini akan masuk ke alam kubur. Idza hamalta janazah fa'lam annaka ba'daha mahmul. Nek kowe saiki nggawa jenazah, musuh jenazah, ngerti yo, yakin yo. Setelah itu kamu akan diusung ketena. Gantian pasti ini. Kalau sekarang kamu menyolati orang yang meninggal dunia, kamu suatu saat pasti akan disolati. Kalau kamu sekarang baca tahlil di tempat orang meninggal dunia, kamu pun nanti akan ditahlili nanti gantian. Asalkan nggak masuk salafi loh. Oh, salafi nggak ditahlil, nggak ada tahlil. Jadi kita upaya supaya menjadi orang beruntung, maka buat amal sebanyak-banyaknya yang diberitakan Allah, yang dicontohkan yang mulia Rasulullah SAW. Itu nanti kita akan merasa tenang di alam kubur kita sebelum kita masuk ke alam kubur. Karena kalau beramal di alam kubur sudah tidak ada gunanya lagi. Betul sakit. Jadi niku namun kita niki nek pun mlebet alam kubur, langsung nampak nopo-nopo kebaikan hasilnya. Yang sedekah 10.000, 2.000, 5.000 di kotak amal masjid. Itu ketahuan ini sedekah saya hari Jumat di kotak amal masjid. Waktu itu membawa cuma 2.000. Ditampakkan oleh Allah Ta'ala hasilnya luar biasa. Akhirnya kita pun akan mengatakan di alam kubur kita, ya Allah jatuh ongono, jatuh ongono, sing abang telepon kota amal. Iya. Tahu begitu, tahu ternyata begini tuh hasilnya. Sedekah cuma 2.000 ini. Kalau tahu begini, saya sedekahkan semua harta kita.
Gak pilih-pilih, yang saya pilih yang merah, saya masukkan kotak amal. Tapi kalau sudah sampai di akhirat baru tampak. Sekarang ini ujian. Ketika ada kotak amal di masjid, buka dompetnya, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang apa itu, yang biru anu kecil tapi mana yang diambil? Ujian. Kalau pas milih-milih itu tahu-tahu ditampakkan hasilnya sedekah, blak, hijab dibuka oleh Allah Ta'ala, nggak dipilih lagi, itu satu dompet masukkan ke kotak amal. Iya. Ini hijab kita ini masih tebel. Padahal janji-janji dari Allah, berita-berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sering kita dengar, ngaji pun sering kita hadir, pahala sedekah pun sering kita dengarkan, sering kita baca hadisnya, targetnya pun, nasihatnya pun sering kita dengarkan. Tapi karena hijabnya masih tebel, duit merah, biru, hijau, milihnya yang kuning lah, lumayan 5.000. Itu kita. Maka kalau kita tahu nanti di alam kubur kita akan nampak semua, ya mesti kita pilih yang merah, insyaallah. Tampak nanti itu hasilnya orang baca Al-Quran di alam kubur kita. Oh, tahu begini saya habiskan waktu saya untuk baca Al-Quran. Tampak pahalanya keluar 3 hari. Oh, tahu gini saya 4 bulan tiap tahun. Tampak pahalanya orang itu silaturahmi, nggak berhenti tiap hari silaturahmi. Tampak pahalanya menjenguk orang-orang sakit. Oh, kalau itu saya jadwal sehari 10 orang sakit saya datangi. Datang ke rumah sakit terus jenguk orang. Itu kan berpahala semua. Padahal itu semua sebenarnya kita sudah tahu pahalanya, sering dengar. Itu tadi karena kita ini belum ada gairah persiapan alam kubur kita, akhirnya tidak terasa begitu banyak amalan-amalan yang sebenarnya kita sudah tahu dan mungkin sudah pernah melaksanakannya, tapi banyak yang ditinggalkan. Maka dalam majelis ini kita siapkan diri kita untuk mengamalkan seluruh ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui, insyaallah. Wa tuba liman arda rabbahu, dan beruntung, sangat-sangat beruntung orang yang meridhokan Tuhannya. Gawe Gusti Allah marang, kuwi wong sing beruntung. Bisa membuat Allah Ta'ala itu gembira, senang dengan dia. Kapan kira-kira Allah Ta'ala itu senang dengan kita? Ketika bimtisali awamirihi, kalau kita hanya melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Gusti Allah. Ketika kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan seluruh keburukan-keburukan dilarang oleh Allah Ta'ala kita tinggalkan, Allah Ta'ala akan suka dengan kita. Marem duwe kawula, duwe hamba, kok manut pasrah bongkoan. Padahal Allah Ta'ala itu nggak butuh dengan amalan kita, enggak. Kita ini hanya targetnya bagaimana Allah Ta'ala itu suka dengan saya, seneng. Tengah awake dhewe niku target awak dhewe urip niku. Lah pripun carane? Nggih nglaksanakne napa sing diperintahne lan ninggalne napa sing dilarang. Amalan-amalan kebaikan, perintah-perintahnya yang ringan-ringan itu kita laksanakan semua, karena nggak ada yang ringan sebenarnya. Maka dalam satu di sini makalah yang lain. Di sini disampaikan wa idza asabaka khairun yasir,
Kalau mengenai kamu kebaikan, sedikit kebaikan. Fala tanzur ila sigharihi, jangan lihat kecilnya. Tapi lihat kepada siapa? Kepada zat yang memudahkan kamu untuk mengamalkan kebaikan itu. Jadi kita ini angsa kebaikan soal Gusti Allah. Entah perkara-perkara yang jasmani, rohani, urusan amal, urusan selain amal, itu kita anggap ini perkara besar. Karena siapa yang ngasih? Sing ngasih adalah yang maha besar. Kalau kita dikasih kebaikan ya, uang 100.000, yang ngasih itu Pak RT, biasa aja, alhamdulillah. Terus ada lagi, ternyata Pak Bupati pun ngasih 100.000. Maka kita pun bersyukurnya bukan sekedar 100-nya, tapi yang dipandang itu, ini Bupati yang ngasih saya ini. Tambah gembira, melebihi gembiranya dikasih 100.000 oleh Pak RT. Ada lagi yang ngasih gubernur, maka gembiranya itu lebih lagi. Apalagi yang ngasih itu Presiden Pak Jokowi yang ngasih, gembiranya itu melebihi yang tadi itu. Mungkin uang 100 itu nggak digunakan, itu disimpan di dompet. Ya apa? Lagi duit sehingga Pak Presiden. Dan sekarang kalau kita merasa yang ngasih uang 100 itu adalah Allah yang maha besar, yang menguasai jagat raya, menguasai surga neraka, dunia akhirat, semestinya kita syukurnya itu lebih besar lagi. Sebaliknya kata beliau, wa idza asobaka dzambun, kalau kamu itu wa idza asobaka dzambun atau wa idza aznabta dzamban saghiran, kalau kamu buat dosa kecil, fala tanzur ila sighari, jangan kamu pandang kecilnya itu dosa, tapi wa munzur ila man aznabta lahu, kamu lihat, kamu itu perhatikan, kamu itu dosa dengan siapa? Dosa dengan siapa kamu? Walaupun hanya sekedar lirikan mata, sengaja melihat wanita yang tidak boleh dilihat, walaupun sekedar kelihatannya sepele, ini jangan kita pandang kecilnya itu dosa, tapi pandang ini siapa? Kita ini dosa dengan siapa? Awak dhewe iki nek nglakoni dosa nek kalih Gusti Allah yang maha besar. Maka enggak ada dosa kecil sebenarnya, dosanya besar. Karena kita berbuat salah kepada yang maha besar. Tapi saking sayangi Gusti Allah tengah awake dhewe, Gusti Allah itu kata nyukani amalan-amalan yang akan bisa menghapus dosa-dosa kita. Tapi kita ini jangan terkecoh. Jadi kita jangan tertipu. Gara-gara mendengar Allah Ta'ala maha pengampun, nanti kalau buat amal ini dosanya akan diampuni, akhirnya sak penake dhewe ya dhewe dosa. Jangan. Kita khawatir ternyata dosa kecil yang kita buat ini menyebabkan Allah Ta'ala murka dengan kita. Ya juga balik tak dhewe. Kita nggak tahu. Nah kalau kita buat dosa, kita merasakan saya ini berdosa dengan siapa? Yaitu dengan zat yang maha besar. Kembali kepada makalahnya Yahya ibnu Mu'adz. Kemudian di sini wa arda rabbahu, dan orang yang beruntung itu yang bisa membuat Allah Ta'ala atau Tuhannya marem sebelum dia menemuinya. Kayak kita ini cita-cita, jangan sampai kita sowan teng Gusti Allah, Gusti Allah dereng seneng teng awake dhewe. Insyaallah nggih. Pokoke nopo tindakan awake dhewe 24 jam, tiap detik, tiap menit selalu difikirkan iki Gusti Allah ki seneng nggo ora ana. Nek kira-kira mboten seneng, tinggal. Kapan kira-kira gak seneng Allah Ta'ala dengan kita? Ketika kita ini
langkah-langkahnya ada langkah yang nggak baik. Cara melihat yang tidak disyariatkan, bicara yang tidak baik, dengarkan perkara yang nggak perlu didengarkan. Kita rasakan ini Allah Ta'ala nggak suka dengan saya ini, saya tinggalkan. Tapi kok ada amalan-amalan kelihatannya sepele, ini amal kebaikan, tetap dikerjakan, kerjakan. Siap semua nih, ya. Ben Gusti Allah marang teng awake dhewe, seneng teng awake dhewe. Kemudian nasihat yang ketiganya watuba. Wajaka bendiko ya. Jadi hadirin jamaah sedanten, mari kita usaha untuk selalu meridhokan Allah Ta'ala buat amal-amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Lah kita ini bisa buat amal kebaikan hadirin, maka tidak bisa begitu saja. Enten modal pokoknya diantaranya adalah kita niki enten kecintaan mahabbah dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik. Siapa mereka? Para nabi, para rasul, dan pewarisnya para nabi, para rasul. Dimulai dari para sahabat, para tabiin, para tabiin, para ulama-ulama terus. Sulit kita ini mau sampai kepada Allah tanpa kita mencontoh, mengikuti orang-orang yang dekat kepada Allah. Kita ini akan kesulitan menjadi walinya Allah kalau kita tidak hubungan dengan orang-orang yang menjadi walinya Allah. Kita akan sulit menjadi orang soleh kalau kita tidak ada cinta dan hubungan dengan orang-orang soleh. Maka modal utama diantaranya, modal utama supaya kita menjadi orang soleh adalah cinta dengan orang-orang soleh. Ketika ada mahabbah dengan orang-orang soleh, yang mereka ini pewarisnya para nabi, para rasul, maka dari situ kita akan ada gairah, semangat dan mudah untuk mengamalkan amalan-amalan kebaikan yang biasa dikerjakan oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh. Ini betul sakit dirubah ini rumus niki. Wong niku nek pengen dadi wong saleh kudu cinta marang wong saleh. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam hadirin ini ya. Niku ketika kedatangan tamu ya. Dan tahu ini tamunya orang-orang soleh ya. Beliau ikram dengan begitu sungguh-sungguh. Kemudian setelah itu beliau itu selalu doa. Doanya apa? Rabbi habli minas sholihin. Doanya beliau, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berilah saya ini keturunan yang di golongan termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Ini kata para ulama, niki maknanya beliau sebelum doa pengen punya anak soleh itu memang hubungan hatinya dengan orang-orang soleh. Maka Rabbi habli minas sholihin, berilah saya anak yang tergolong orang-orang soleh. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, supaya kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hamba yang soleh, maka mesti dalam hati kita ini ada rasa cinta dan sayang kepada orang-orang soleh. Soal hadirin penting nih, jenengan memiliki usum gitu tahlilan gitu. Tahlilan NU tahlilan. Lah dalam tahlilan itu dimulai kalian para imam tahlil hadarat teng Kanjeng Nabi, teng para nabi, teng para sahabat, para tabiin, para wali songo, disebutkan nama-nama orang-orang soleh. Niku kangge napa to diantarane ben kita niki enten hubungan kali tiang-tiang soleh. Makanya tahlilan tenanan. Bancine Al-Fatihah, Fatihah. Ngendikane kula gadah senior ya. Kula mondok kiambake pun teng Lampung merantau terus napa niku nggih dakwah teng Lampung niki. Beliau juga nasihat kita niki lho
Imam Syafi'i niku napa kenal teng awake dhewe? Mboten to? Betul kenal. Lah kita ini biar dikenal oleh Imam Syafi'i, caranya apa? Kita baca Fatihah pada beliau. Lah Kanjeng Nabi lho, napa kenal kalau awake dhewe? Enggak betul kenal. Biar Kanjeng Nabi kenal teng awake dhewe bahwa kita nih sering maca Fatihah teng Kanjeng Nabi. Maca sholawat teng Kanjeng Nabi. Pun walaupun belum pernah ketemu kita, mesti Kanjeng Nabi mungkin kenal teng awake dhewe, nyafati awake dhewe. Itu juga orang-orang soleh yang kita bacain Fatihah setiap tahlilan itu. Mereka akan mengenal kita. Lah orang-orang di alam kubur, mereka itu tahu keadaan kita yang di alam dunia ini. Sehingga mereka kalau dikirim kebaikan-kebaikan dari dunia, maka mereka pun akan mendoakan orang-orang yang masih hidup. Nek kita niki ndongok nih para wali-wali Allah, tiang-tiang soleh, Kanjeng Nabi, para sahabat, para wali-wali Allah, kita mendoakan mereka, mereka pun akan mendoakan kita. Maka orang yang selalu hubungan secara rohani dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia yang soleh-soleh, itu nanti dirinya pun akan dibimbing oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang soleh. Insya Allah hadirin, sering mau Fatihah tentang tiang-tiang soleh. Terus nek saged kita niki nggih hubungan kali tiang-tiang soleh secara zahiriyah. Para kiai-kiai temu ya buni kata. Jenengan damel lah satu masa sebulan sekali wayah, apa 4 bulan sekali panen. Niki gagal panen ya. Gagal apa antasnya panen nih? Sebagian gagal panen. Pasatan rezeki silaturahmi te pondok niki, kiai niki butuh hadiah, nyuwun donga nih. Niki penting banget. Penting sangat. Niku jalan ben awak dhewe enten mahabbah cinta dengan para ulama. Lah terus para hadirin, lah ulama niku kan kata. Lah dalam hati kita ketika ada orang membicarakan keburukan seorang ulama, maka kita jangan terpancing ikut membenci ulama tersebut. Insyaallah hadirin. Pun awak dhewe niki sapa? Niku wong alim, pun hari-hari mereka mencari ilmu, hari-hari mereka ngajari ilmu pada santri-santrinya. Namanya manusia itu mesti ada kesalahan, kekurangan. Kok sampai tengah awake dhewe, maka kita jangan sampai terus menilai buruk kepada orang-orang soleh. Insyaallah hadirin. Tiang-tiang soleh niku selain para nabi, para rasul boten enten sing maksum. Soleh kados napa mesti enten kesalahane, wong jenis nabi. Lah ketika ada kesalahannya itu, maka kita berprasangka baik dan selalu husnudzon kepada orang-orang alim. Biar apa? Biar tidak merusak hati kita. Kalau dalam hati kita sedikit ada kebencian dengan orang alim, itu nanti akan menutup kebaikan-kebaikan pada diri kita. Maka terus kita ini silaturahmi dengan orang-orang alim. Insyaallah. Nah, niki termasuk kanca-kanca niki aja sami berangkat loh teng Boro. Niku nggih kathah tiang-tiang alim, tiang-tiang soleh teng mriku, ajeng kumpul-kumpul tiang-tiang soleh teng mriku. Kita ajeng belajar suhbah berdekatan dengan tiang-tiang soleh teng mriku. Makanya jenengan-jenengan nek umpami saged derek kalian rombongan teng mriki, wayah bungan berangkat lho. Nah niku saged sae sanget nangge silaturahmi. Syukur nek saged mampir teng makom tiang-tiang soleh, para wali, memang bekali lebih. Nek mboten ya teng Temboro niki nggih enten napa-napa sing sae sing saged ditingali utawa diubengi teng mriku. Siap sedaya niki? Nggih. Hadirin jamaah sedaya yang dimuliakan Allah Ta'ala, mangkatan pengawasan kita, muga-muga ditampi kali Gusti Allah. Kita ndonga selalu teng Gusti Allah ben kita niki dijaga hubungan kita dumateng tiang-tiang soleh, dan kita nyuwun teng Gusti Allah selalu ben kita dimudahne kangge ngamalne amalane tiang-tiang soleh,
Terus kita nggih ndonga jaluk dikumpulne kalian tiang-tiang saleh teng dunya lan akhirat, terutama para nabi, terutama kanjeng Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkat saing kula atur lepati nyuwun sebutene muga-muga sedaya ditampi kali Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.